Selamat jumpa kembali adik-adik dalam mata kuliah agama Kristen Katolik ya. Kali ini saya akan bicara bab 7 ya. Itu mengenai kontemplasi cinta. Kamu tanya, apa tuh itu kontemplasi? Kontemplasi itu suatu pengalaman iman ya. Kamu tahu kalau kamu berdoa diem, itu kan namanya meditasi ya. Meditasi tahu ya. Meditasi diem. Meditasi biasanya diawali dengan baca kitab suci ya. Kemudian direnungkan atau meditasi begitu ya. Nah, kontemplasi adalah lebih lanjut dari meditasi ya. Jadi waktu saya renungkan itu saya seolah-olah ada di dalam cerita itu, ada di dalam peristiwa kitab suci yang saya renungkan. Jadi, nah kalau sampai begitu itu namanya kontemplasi. Dan biasanya kontemplasi hening, tenang, semacam pengalaman bersama Tuhan. Ya, itu kontemplasi ya. Nah, sekarang kontemplasi cinta ya. Berarti pengalaman cinta bersama Tuhan, pengalaman yang pribadi, intensif sekali ya. Nah, itu istilah kontemplasi itu sebetulnya ada di dalam latihan rohani ya. Latihan LR itu latihan rohani. Apalagi itu latihan rohani ya. Jadi kalau olahraga itu namanya latihan jasmani ya, badan. Jadi badan perlu dilatih ya. Rohani juga perlu dilatih. Nah, itu namanya latihan rohani. Gimana latihan rohani? Yaitu di dalam meditasi, di dalam doa, di dalam. Nah, itu namanya latihan rohani. Ini dituliskan oleh Santo Ignatius dari Loyola ya. Santo Ignatius yang dulunya tentara ya. Dia latar belakangnya seorang tentara. Dia ini berperang, kalau tentara berperang untuk melawan musuh ya kan. Jadi itu pengalaman Santo Ignatius, dia tentara. Bagaimana tuh tentara, kamu tahu ya toh. Nah, sampai suatu saat dia ketembak kakinya. Ketembak kakinya, mau nggak mau di rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Yang dia gagah perkasa sekarang harus tergeletak di rumah sakit. Terus dia pikir, aduh ngapain ini di rumah sakit, pusing. Dia baca kitab suci. Nah, dari situ pengalaman keselamatan dia ya. Dari situ dia berubah, dia mengalami perjumpaan dengan Allah, mengalami pengalaman akan Allah, cinta Allah. Sehingga setelah itu dia berbalik 180 derajat. Dia tidak jadi tentara lagi, tapi menjadi tentaranya Tuhan. Nah, itu yang dia mendirikan Romo-Romo, namanya Serikat Yesus. Serikat perkumpulannya Yesus, menjadi tentaranya Tuhan. Nah, itu dia menuliskan bagaimana pengalamannya ya. Jadi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri ketika dia di rumah sakit, bukan berarti habis itu dia hidup riang gembira, tidak. Mengalami berjalan salib bersama Yesus ya toh? Berjalan salib bersama Yesus sampai mati baru bangkit. Nah, dia pengalaman perjalanan keselamatannya dia itu dia tulis sebagai macam latihan rohani. Nah, itu yang pada saat terakhir ini ada kontemplasi untuk mendapatkan cinta
Nah, ini catatannya dia, ya. Ini catatannya. Cinta harus lebih diwujudkan dalam perbuatan daripada diungkapkan dalam kata-kata. Ya kalau omong cinta hanya omong, itu gombal, ya. Cinta terwujud dalam saling memberi, ya. Bukan saya minta, saya menuntut, tidak. Cinta itu saling memberi. Tidak ada yang saya mau menerima, tidak. Ya, itu bukan cinta sejati. Jadi Anda bisa refleksi kalau Anda punya pacar menuntut, itu tidak cinta artinya, ya. Kamu baca, ya, kamu baca, ya. Nah, ini doa, ya. Ini bagaimana membayangkan tempat. Ini kontemplasi. Jadi bayangkan di sini melihat diriku di hadapan Allah Tuhan kita, malaikat-malaikat. Jadi kamu bayangkan, ya. Mohon apa yang ku kehendaki, ya. Jadi kamu buat ini, ya. Terus pokok satu, menimbulkan dalam ingatan. Ini sebetulnya tadi kan sudah, ya. Jadi ini kamu munculkan lagi tetapi di dalam doa, ya. Sampai ini seperti Ignatius, ambillah Tuhan dan terimalah seluruh kemerdekaanku, ingatanku, pikiranku, dan segenap kehendakku. Segala kepunyaan dan milikku. Engkaulah yang memberikan. Padamu Tuhan, ku kembalikan. Berilah aku cinta dan rahmatmu. Cukup itu bagiku. Nah, itu, ya. Jadi, ini pokok kedua, memandang bagaimana Allah tinggal dalam ciptaannya. Memberi adanya tumbuh-tumbuhan semua. Kemudian pokok ketiga, menimbang-nimbang bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya untuk diriku dan segala ciptaan di bumi. Ya, semua. Kemudian bagaimana berkat dan anugerah datang dari atas. Misalnya, kuasaku yang terbatas berasal dari kuasa Tuhan tertinggi dan tanpa batas. Begitu juga keadilan, kebaikan, bakti, dan semuanya. Tapi kamu bayangkan, ya. Nah, itu, ya, ada 4 pokok. Jadi dalam mata kuliah ini nanti tugasnya Anda itu tadi melakukan itu, ya, melakukan. Coba kembali ikuti dari latihan rohani ini, ya, supaya kamu bisa mendapatkan cinta, ya. Nah, setelah kamu ketemu, kamu tulis, ya, berbagi kepada sesama. Nah, ini ada gambar anjing sama gambar kucing. Apa maksudnya? Ya, nah, kamu coba kalau anjing, ya, kamu punya anjing kesayangan itu, ya. Anjing kamu kasih makan, kamu sayang. Anjing itu kan mengalami kasih sayang. Ya. Kalau anjing mengalami kasih sayang, itu gimana sikapnya? Ya, kamu amati coba. Anjing kalau disayang, dia akan setia kepada tuannya. Ya, toh? Jadi dia berpikir, dia sayang ke aku dikasih makan, aku dibelai, aku di ini. Dialah tuanku, ya kan? Jadi kemudian anjing itu apa yang dia buat sikapnya? Aku ingin menyenangkan tuanku. Aku buat sesuatu, misalnya, tuanku sakit, dia di pinggirnya. Dia kadang ikut menangis loh, kalau anjing yang sayang benar begitu. Dia ikut menangis. Misalnya saya mau pergi, dia ikut, ya kan? Misalnya ada orang mau jahat dengan saya, dia langsung jaga, ya kan? Itu sikap anjing, ya. Coba amati kucing, ya, kucing. Kamu sayang kucing, kamu kasih makan, kamu bele-bele, terus kucing itu dia ini kan badannya ke badan kamu. Dan kucing itu apa yang di pikiran kucing? Aku dikasih
dikasih makan, aku disayang, aku tuannya. Dia merasa dia yang tuannya. Jadi dia itu kucing beda loh dengan anjing. Coba kamu amati, betul tidak? Nah, itu teologinya kucing ya. Kucing yang disayang, dikasihi, ini bukannya dia sikapnya adalah aku yang disayang. Itu toh. Jadi untuk diriku. Tapi kalau anjing, nah, coba kamu amati. Kamu kucing atau anjing? Ya, oke. Ya, itu dulu. Terima kasih ya. Jumpa kembali nanti.